Selamat pagi kekasih Yesus Kristus. Sapaan rohani kita hari ini dari GKP Rawamangun akan kita upayakan melalui pelayanan kepada lansia. Karena pertemuan lansia sudah terkendala beberapa waktu ini karena pembatasan sosial berskala besar. Oleh karena itu kami arahkan semua warga jemaat boleh mengikutinya, karena sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kami arahkan kali ini pada warga jemaat lansia. Oleh karena itu, warga jemaat lansia kami ucapkan selamat bergabung, dan selanjutnya boleh bergabung di WA Group Lansia sehingga komunitas kita tetap terpelihara. Saudara-saudara, tata ibadah untuk lansia ini telah kami kirimkan lewat WA Group Lansia dari PHJ dan dari grup penatua. Silahkan di-share kepada jemaat-jemaat yang lain, yang lansia, supaya kita sama-sama boleh mengikutinya. Bersama itu juga kami kirimkan 2 syafaat yang sudah direkam suara, yang dibawakan oleh Amang Penatua Sinaga. Biarlah dia mewakili kita kali ini untuk membawakan 2 syafaat, dan untuk 2 minggu berikutnya kita akan hunjuk sebelumnya supaya menggantikan membawakan 2 syafaat, supaya kita semakin banyak terlibat dalam pelayanan rohani. Renungan ini akan kami bawakan sendiri, yakni Pendeta WGP Tobing dalam bentuk video. Dan kalau ada usul-usul kebaikan demi terpeliharanya kerohanian kita melalui cara seperti ini, boleh disampaikan melalui WA Lansia, sehingga kita semakin meningkatkan kinerja kita dan semakin banyak orang yang mendapat pelayanan dan terpelihara kerohaniannya semakin dekat kepada Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara lansia yang berbahagia, mari kita awali ibadah kita. Maka kami ajak saudara-saudara semuanya, kita tunduk kepala, boleh lipat tangan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiranmu, memberi hikmat dan kuasa untuk memahami rahasia firman-Nya. Ya Bapa, biarlah kami para lansia yang ada di jemaatmu ini boleh mendapat bimbingan dari kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semakin berbuah walaupun usia kami semakin menua. Biarlah Tuhan terjadi seperti dan sebagaimana yang Tuhan kehendaki dari hidup kami. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita adalah dari Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25 sebenarnya, tapi kita tambah aja ayat yang ke-26. 1 ayat tertinggal. Kita bacakan, kami bacakan dari Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian dari Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai 26 dengan tema tetap berbuah di masa tua. Amin. Tetap berbuah di masa tua, dengan tujuan agar semua lansia tetap di bawah pimpinan Roh Kudus, sehingga hidupnya semakin tua akan semakin memberi makna dalam hidup ini. Saudara-saudara, para lansia yang berbahagia,
Tadi kita telah dengar bahwa dari Galatia 5 ayat 22 sampai 26 ini yang sangat ditekankan ialah bagaimana kita menghasilkan buah-buah roh. Ya, apa yang kita lakukan agar hidup kita memiliki buah atau berbuah sebagaimana diharapkan dari firman Tuhan ini. Saudara-saudara, munculnya buah-buah roh dari orang-orang percaya dasarnya adalah kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati, bangkit untuk mengalahkan maut, dosa dan iblis, maka kita akan terselamatkan. Nah, orang-orang yang terselamatkan artinya orang-orang yang sudah terbuka kehidupannya di dalam kehidupan ini, bukan lagi hanya masalah duniawi, tapi sudah terbuka pandangannya sampai hidup yang kekal. Sehingga pengharapannya bukan lagi hanya dibangkitkan dari kubur tubuhnya, bukan hanya kebangkitan tubuh yang panah ini, tetapi dengan kebangkitan Kristus telah diberikan kepada kita janji untuk memasuki hidup yang kekal bersama dengan Dia. Yakin enggak? Ya. Keyakinan ini kemudian mengubah pikiran orang-orang yang mempercayai seperti di atas tadi. Ya. Sehingga dengan keyakinan di atas, Roh Tuhan memimpin hidupnya. Jadi Roh Kudus itu masuk, Roh Kudus itu memimpin kalau kita sudah mulai percaya, kalau kita sudah mulai menyerahkan diri kita di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, dan kita semakin yakin kalau kita juga akan dibangkitkan serta memasuki dunia yang baru nanti, tentu setelah kedatangannya yang kedua. Itu sebabnya kuasa roh memimpin kita, maka muncullah buah-buah roh itu. Kan kalau roh ada di dalam, maka dia juga memberikan tanda-tanda, memberikan juga implementasi atau mengaktualkan diri melalui perbuatan kita. Dari situlah muncul nanti ada kasih yang semakin bertumbuh, ada sukacita, ya, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan terakhir penguasaan diri. Ya, ada 9 poin yang dilihat dari kita. Jadi ke-9 poin ini, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan selanjutnya bukan sesuatu yang dipelajari, bukan sesuatu yang dilatih, tapi itulah sesuatu yang muncul kalau Roh Kudus ada di dalam kita, karena pikiran kita nanti diubah. Orientasinya tidak lagi ke dunia, orientasi kita menjadi ke surga, maka muncullah hal-hal yang kita sebutkan tadi. Ya. Jadi buah-buah roh ini akan lebat, akan berbuah, atau hidup kita akan melahirkan, memunculkan buah-buah roh kalau kerohanian kita juga dipupuk. Ya, pupuknya kan bukan urea, tapi pupuknya adalah bagaimana kita memupuk secara rohani. Ya, yang perlu kita lihat. Jadi ada 3 hal yang kami coba lihat dalam renungan kita pada hari ini. 3 hal yang harus kita lakukan supaya kerohanian kita tetap terpupuk di dalam Tuhan. 1, misalnya gini. Bila kita menerima bahwa Yesus Kristus telah membayar lunas dosa kita semuanya melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya. Kalau kita menerima, bukan hanya pernah mendengar, tapi betul-betul mengauhon, ya bahasa Batak namanya, betul-betul menerima. Buktinya kalau kita menerima ada 2 faktor, memahami dan memberitakan. Kalau kematian dan kebangkitan Kristus itu menjadi sesuatu yang amat penting bagi kita, maka kita pasti akan
menceritakan kepada orang. Karena apa harta yang paling kita miliki, yang paling berharga dalam hidup kita, pasti akan kita ceritakan kepada orang lain. Itu sebabnya fondasi dari kekristenan, landasan kekristenan adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Coba perhatikan nama 6, 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Coba kita lihat ya, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Maka kalau kita meletakkan semua pengharapan kita, kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, kita memahami kematian dan kebangkitannya, maka Roh akan bekerja di dalam diri kita. Itu sebabnya sebenarnya berita yang pertama dan terutama di dalam pembentukan gereja pada waktu itu adalah seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, dikatakan bahwa kami menerima, memberitakan Kristus yang mati dan Kristus yang bangkit. Inilah yang paling penting. Apa arti dari kematiannya? Apa makna dari kebangkitannya? Kalau itu kita pahami, itu nanti akan membangkitkan atau hidup kita akan bersama dengan Roh Kudus. Yang kedua, oleh pengorbanannya itu yang sudah mengubah pikiran kita, sehingga orientasi kita tidak lagi berorientasi melihat apa hal-hal yang ada di dunia ini, tapi kita hidup di dunia ini melalui pandangan kita, melalui penantian kita di surga. Oleh keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, sehingga kita sekarang memandang bahwa warga negara kita bukan lagi di dunia ini, melainkan di surga. Coba kita lihat di Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20 sampai 21. Kami buka demikian firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20 sampai 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Coba ya. Karena di mana pikiranmu, di mana hartamu, disitulah hatimu. Disitulah tujuan hidupmu. Dan itulah yang paling berharga bagi kita. Orang yang sudah percaya di dalam Yesus Kristus dengan penjelasan tadi, maka dia akan mengubah pola pikirnya dengan mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dari situ kita menantikan. Nah, di dunia ini lagi kan dia udah naik dia ke surga, ke sebelah kanan Allah Bapa. Nanti kan kita memperingatinya dari hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan membahas nanti di situ. Dia naik dengan tubuhnya, dia tinggal di sana, ada di surga bersama dengan tubuhnya sebagai imam besar, supaya kita punya kesempatan nanti diubah seperti itu. Di ayat 21 dikatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Maka ketika kita juga tinggal di dunia ini, tapi pengharapan kita dari sana. Oleh karena itu, kematian dan kebangkitan Kristus, kalau kita percayai, itu semacam satu down payment ya, DP hidup kita di surga. Sekarang pun kita hidup kita, kalau sudah memiliki keyakinan seperti ini, walaupun kita di dunia ini, maka di sini kita juga akan merasa hidup di dunia serasa hidup di surga. Kenapa? Karena tadi buah-buah roh itu akan mengingatkan kita. Karena dalam segala hal kita akan memandang dunia ini dari bahasa kasih. Ya, kalau kita di dalam Kristus,
kita melihat orang-orang yang nakal sekalipun, hati kita menjadi kasihan. Orang yang nakal, orang yang keras, orang yang menganiaya, ya, orang yang mencemooh. Sebenarnya orang ini perlu dikasihani, karena mereka seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di kayu salib bahasa pertama, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Selama ini kan kita tersinggung kalau kita ada yang membuat hal-hal yang curang, yang tidak sesuai dengan kita. Apalagi kalau kita semakin tua, kadang-kadang tubuh kita semakin tidak bisa kita kendalikan. Kita kan suka marah-marah, stres kadang-kadang. Tapi di dalam Tuhan, kalau kita semakin memahami diri kita yang semakin lansia, semakin dekat ke dalam kerajaan surga, maka kita nanti akan dipenuhi dengan kasih. Kita mengasihi diri kita, kita mengasihi orang lain, bukan hanya orang yang baik sama kita, tapi orang yang kadang-kadang kasar dengan kita pun, setelah kita sadari, kita akan menangis, memikirkan mereka, kasihannya. Dia nggak ngerti apa yang dia lakukan. Sikap, bahasa, pemikiran seperti ini hanya boleh dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Gak mungkin, itu gak bisa dilatih. Gak bisa. Yang kedua, kalau kita lihat sukacita, hidup bersukacita. Paulus selalu mengingatkan, bersukacitalah dalam segala hal. Maka kemuliaan, kehormatan dari seorang tua adalah ketika usianya semakin ujung, ketika kulitnya semakin keriput, tapi karena ia di dalam Tuhan, ia akan semakin bercahaya. Ia akan semakin berwibawa. Meskipun kulit ini keriput, tapi di dalam Tuhan, karena ada kuasa Roh Kudus dalam kita, memancar, memberikan aura baru di dalam hidup kita. Sehingga bukan hanya penampilan kita menunjukkan sukacita, tapi hati kita juga. Luar biasa ya, kalau kita mau hidup seperti itu. Nah, coba nanti tafsirkan lagi, kita pikirkan, kita diskusikan di rumah. Damai sejahtera. Ya, saya sering bertemu dengan orang tua yang jarang ke gereja, jarang membaca firman Tuhan, sudah tua, gelisah, tidak mendapat jaminan apa-apa. Kasihan sekali. Kenapa? Karena setelah tua dia dibentuk, nggak bisa lagi. Udah susah dia, udah susah. Hidupnya terus mengeluh terus. Tapi berbahagialah kita yang mengenal Kristus, yang yakin akan memiliki hidup kekal di surga, mengubah pikiran kita. Ini otomatis akan menciptakan kita menjadi orang yang sabar, orang yang murah hati, ya tentu baik. Ya. Dari orang-orang seperti inilah muncul ada kesetiaan, lemah lembut. Waduh. Coba bayangkan orang tua, udah tua, makin marah-marah, makin cerewet, sampai kadang-kadang anak-anaknya nggak tahan mendampinginya. Kenapa? Karena cerewetnya. Kenapa begitu cerewet? Dia gelisah di dalam. Ya, nggak mampu menguasai diri. Tapi anak-anak Tuhan, kita harus dimampukan. Semakin tua, semakin mampu menguasai diri. Banyak loh orang tua menjadi seperti merasa memiliki kelebihan yang luar biasa di keluarga, sehingga dididik anaknya salah, cucunya salah, ini segala macam salah. Tapi orang tua di dalam Tuhan yang memiliki kasih, sukacita, memiliki penguasaan diri, dia mampu menguasai dirinya. Bersyukurlah menjadi orang yang tua. Kenapa? Karena ketika kemampuan tubuh kita semakin surut, semakin kita merasakan perlahan-lahan kuasa Tuhan di dalam kita. Bersyukurlah. Ada banyak orang yang tiba-tiba meninggal dunia
ketika kekuatannya masih full, sehingga dia sedikit agak sombong, agak lupa diri, lupa Tuhan, lupa segala-galanya. Tapi kita lansia, kan makin lama makin sayang kepada istri, makin sayang walaupun makin tua. Dulu waktu 30 tahun yang lalu, saya punya teman dengan orang tua yang sangat tua, itu udah berumur 85 tahun. Kebetulan istrinya bertubing, waktu itu di Semborong-borong. Mereka jalan berdua dengan istrinya berpegangan tangan. Lalu saya tanya gini, dulu saya tanya, oh aman gitu, walaupun mengalak bertubing, saya nggak berani bilang dia layak, walaupun saya lebih bilang seperti itu, bilang aman. Gimana ya perasaanmu melihat Ito Punaposo ini? Dia bilang gini, iya, semakin tua saya semakin melihat dia sebagai ibu toku, sebagai saudaraku. Ya. Jadi ada perubahan itu. Makin tua makin kurasakan kasih Tuhan, kami semakin dekat seperti orang yang marito katanya. Itu ya. Kalau makin tua, saya tersenyum mendengar, nggak bisa membayangkan seperti itu. Tapi memang itulah kenyataannya. Ya. Oleh karena itu, supaya kita juga sebagai anak-anak yang terus bertumbuh, sebagai orang tua yang terus bertumbuh, kita harus juga di ayat yang ke-26 tadi, harus menyalipkan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan tubuh. Maka di masa tua kita sekarang, kita akan melihat bahwa semakin mudah kita menyalipkan keinginan-keinginan tubuh, keinginan jasmani kita. Kita membiarkan semua hal-hal duniawi berlalu dari hidup kita. Kita semakin menampung firman Tuhan, semakin kita melihat keindahan hidup, semakin kita bercahaya. Karena kita tidak lagi gila dihormati kan? Kita kan nggak bisa nggak selalu minta lagi mendapat perhatian yang khusus. Karena kita tahu kita udah tua, biarlah ini panggungnya orang-orang muda. Kita makin lama semakin surut, kita memantau dari luar, maka mereka semakin menghormati kita. Semakin kita sebenarnya memberikan panggung ini kepada orang-orang yang muda, sebenarnya semakin kita dihargai. Beda loh, kalau semakin kita rebut, kita semakin disukai. Ya, disitulah buah-buah roh itu. Jadi buah roh enggak lagi seperti dulu kita waktu muda bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan karya dan lain sebagainya. Tapi sekarang yang dipakai Tuhan, ketika usia kita semakin lanjut, maka kita akan menjadi orang yang semakin teladan. Ya, memberi contoh tentang kasih, tentang sukacita, tentang damai sejahtera, hidup dengan damai, hidup dengan kesabaran, dengan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, dan kepada lingkungan, apalagi di jemaat kita. Jadi orang-orang tua, saya selalu mengatakan, ambillah posisi sebagai penasehat rohani di tengah-tengah keluarga, di marga, di masyarakat. Kita hanya menasihati. Kalau mereka tidak mendengarkan kita, kita harus rela dan kita harus mendoakan ulang. Karena para lansia yang sangat diharapkan dari kita adalah bagaimana kita dengan tulus mendoakan mereka, membawa mereka di hadapan Tuhan, memberikan teladan dari hidup kita yang semakin rapuh, semakin tua, tapi semakin mencahayakan, membuat bersinar firman Tuhan melalui gaya hidup yang 9 tadi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hiduplah dalam bimbingan roh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh beraktivitas hingga pada hari ini. Bila kami teringat juga dengan saudara-saudara kami sewaktu kecil dan sekolah, banyak di antara mereka sudah tidak bisa bersama dengan kami
karena mereka telah lebih dahulu memasuki peristirahatan untuk menunggu kedatangan-Mu. Kalau kami Tuhan boleh beraktivitas, boleh tinggal di tengah-tengah keluarga, boleh tinggal bersama jemaat-Mu secara khusus di GKP Rawamangun, tentu itu Tuhan satu kemurahan, anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, sembari memberikan titipan agar kami menjadi contoh di tengah-tengahnya. Kami tidak mampu Tuhan menjadi contoh yang baik kalau kuasa Roh Kudus-Mu tidak mendiami kami, tidak menguasai hati dan pikiran kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun di luar Tuhan. Tapi bersama dengan Tuhan, kami mampu membawakan firman-Mu, kami mampu membawakan kasih, kami akan mampu membawakan sukacita, kami juga akan boleh hidup di dalam damai sejahtera daripada-Mu. Kami juga akan menjadi orang tua yang sabar, sebagaimana kami ajarkan kepada anak-anak kami. Kami akan menjadi orang tua yang bermurah hati dan memiliki kebaikan yang daripada-Mu, serta kesetiaan yang tidak goyah. Kami juga akan memiliki kelemah lembutan dan penguasaan diri, hanya kalau kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Terimalah doa kami yang boleh kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita sama-sama menyampaikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku